melayani navigasi penerbangan. Kalau diibaratkan dengan transportasi darat itu mungkin jalannya, ways-nya. Jadi kami tentunya sebagai bagian dari sistem penerbangan sangat penting, karena kalau tidak ada Airnav Indonesia tentu pesawat tidak bisa terbang, tidak bisa mendarat. Baik, jadi kita berkolaborasi semua dan menyiapkan segala sesuatu agar pelayanan navigasi penerbangan di masa Nataru ini menjadi lebih selamat, aman, dan tentunya efisien. Halo Sobat Transportasi Indonesia, kembali berjumpa dengan saya Turima Sofyan, pemimpin redaksi Transportasi Indonesia di kanal YouTube Transportasi Media yang menyajikan berbagai informasi terkait dengan sektor transportasi, infrastruktur, hingga supply chain. Saya didampingi oleh salah satu sosok Serikandi Aviasi salah satu Serikandi Aviasi Indonesia yang kiprahnya di dunia penerbangan sudah begitu berpengalaman sebagai Direktur Utama Airnav Indonesia sejak tanggal 21 Januari 2022. Kita perkenalkan Ibu Direktur Airnav, Ibu Polana Banguningsih Pramesti. Halo Sobat Transportasi, perkenalkan saya Polana Banguningsih Pramesti, Direktur Utama Airnav Indonesia. Semoga diskusi kita ini memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih, Ibu. Sudah lama nih saya tidak berbincang atau menimba ilmu dengan Ibu nih ya. Beberapa kali kita sempat bertemu ya Bu ya. Kita alhamdulillah hari ini juga Ibu berkenan menerima tim kami. Ini suatu luar biasa. Kami mengapresiasi ya Bu ya terkait dengan sisi wawancara ini yang hubungannya adalah terkait dengan persiapan Airnav nih Bu, terkait untuk libur Natal dan tahun baru ya Bu ya. Bu, kalau Ibu sendiri ya sebagai Dirut Airnav Indonesia Bu ya, melihat perkembangan angkutan penerbangan di Indonesia hingga saat ini seperti apa nih Bu? Baik, selamat siang Mas Sofyan, terima kasih saya diberi kesempatan untuk bincang-bincang. Kalau kita lihat di tahun ini 2024 sampai menjelang akhir tahun, bahwa dunia penerbangan di Indonesia ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan zaman pre-COVID 2019, secara rata-rata total 76%. Kenapa belum bisa sampai 100%? 76% itu adalah domestik. Sementara kalau kami adalah juga melayani penerbangan internasional dan overflying. Kalau penerbangan internasional dan overflying sudah kembali seperti zaman pre-COVID atau 2019. Sementara kalau domestik masih belum, masih di bawah, karena saat ini memang jumlah armada yang beredar di Indonesia masih belum pulih kembali. Jadi mudah-mudahan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi makin membaik sehingga jumlah armada terutama, karena kami adalah menghitungnya dari traffic ya, movement, sehingga menghitungnya bukan jumlah penumpang tapi jumlah pergerakan. Dan kalau kita lihat pergerakannya memang untuk domestik belum kembali seperti semula. Walaupun kita tahu barangkali kalau lihat di bandara penumpangnya penuh ya. Demikian barangkali secara garis besar. Nah ini Bu, berbicara traffic nih Bu ya. Tentunya ini juga ada peran besar dan peran penting dari Airnav Bu. Biar masyarakat lebih paham lagi Bu, berapa pentingnya sih Bu Airnav menghadirkan pelayanan bagi keselamatan penerbangan di tanah air Bu. Ya, kalau kita bicara suatu sistem transportasi, ya, apapun, apalagi kalau kita bicara di transportasi penerbangan atau transportasi udara, itu ada banyak subsistem. Pertama mungkin kalian semua tahu terkait dengan bandara, tahu. Kemudian bandara itu tempat orang untuk berpindah dari dari darat ke udara. Kemudian ada juga pesawatnya atau vehicle-nya. Nah, kami ini adalah Airnav Indonesia yang melayani navigasi penerbangan. Kalau diibaratkan dengan transportasi darat itu mungkin jalannya, ways-nya. Jadi kami tentunya
sebagai bagian dari sistem penerbangan sangat penting karena kalau tidak ada Airnav Indonesia tentu pesawat tidak bisa terbang, tidak bisa mendarat. Uh, dan kami adalah badan usaha yang mendapatkan delegasi dari pemerintah untuk melayani navigasi penerbangan, di mana kalau kita dibayangkan saja di jalan-jalan itu kan ada yang belok kanan, belok kiri, kemudian ada traffic light dan sebagainya. Namun kalau di udara itu 3 dimensi. Jadi bukan hanya horizontal tapi juga 3 dimensi vertikalnya. Mungkin kalau kita bisa melihat flight radar itu betapa sibuknya di mana lalu lintas penerbangan di Indonesia itu sangat sibuk. Dan itu adalah peran utama Airnav Indonesia menjaga keselamatan penerbangan agar pesawat yang berlalu lalang dan berlalu lalang baik secara horizontal maupun secara vertikal itu dapat diatur agar terjaga keselamatan penerbangan. Jadi tugasnya sangat penting karena kami mempunyai tugas menjaga keselamatan penerbangan terutama pada saat pesawat di ruang udara Indonesia, di ruang udara. Jadi walaupun kami melayaninya mulai dari darat, tapi itu adalah pentingnya Airnav Indonesia atau pelayanan navigasi penerbangan. Karena tanpa Airnav Indonesia, pesawat tidak bisa terbang. Bandara tidak ada yang mendarati. Airline juga tidak bisa terbang. Jadi sangat penting. Ibu Dirut, terkait dengan peran penting yang diemban oleh Airnav Bu ya, itu sangat luar biasa Bu, menjaga keselamatan penerbangan, khususnya untuk di ruang udara Bu ya. Ada nggak sih Bu tantangan yang coba dirasakan ya Bu ya terkait dengan tugas dan peran dalam menghadirkan keselamatan penerbangan ya Bu? Ya, tentunya ada tantangan. Tentunya ada tantangan. Sebagai penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, kami ini syarat dengan regulasi. Kemudian sangat memerlukan high skill labor, sangat memerlukan SDM yang profesional yang berkompetensi sangat spesial. Kemudian juga high tech tentunya, karena kan tidak mungkin pelayanan navigasi penerbangan itu kok tidak dilayani dengan teknologi. Sementara itu satu lagi tantangannya yang karena tadi saya bilang highly regulated, kita harus memenuhi semua standar, baik itu standar nasional maupun standar internasional. Dan karena pelayanan navigasi penerbangan itu berbatasan dengan pelayanan navigasi penerbangan lain, sehingga diharapkan harus seamless. Jadi tidak beda perbedaan antara pelayanan navigasi penerbangan di FIR Indonesia misalnya dengan FIR Australia misalnya. Jadi diharapkan kita semua itu melayani navigasi penerbangan secara seamless. Jadi katakanlah kalau ibaratnya jalan, jangan lewat Singapura bagus jalannya, begitu lewat Indonesia turun jalan. Jadi intinya seperti itu. Jadi harapannya itu adalah tantangan utama karena salah satu amanah dari IQ adalah pelayanan navigasi penerbangan yang seamless. Dan untuk itu kita memerlukan teknologi. Teknologi itu tidak pernah berhenti. Teknologi sangat berkembang. Demikian juga pelayanan navigasi penerbangan, teknologinya sudah berkembang. Sehingga itu salah satu tantangan kita harus adapt terhadap teknologi baru. Kemudian tantangan kedua lainnya adalah kita tahu bahwa saat ini tadi saya sampaikan armada di Indonesia terutama domestik masih belum kembali seperti semula, sehingga traffic domestik masih belum kembali seperti semula. Sehingga itu juga menjadi tantangan, bukan tantangan sih sebenarnya, salah satu tantangannya bagi Airnav Indonesia adalah karena kita sangat fragile, sangat rapuh terhadap pengaruh luar. Misalnya kemarin pada saat COVID, atau kalau bila ada amit-amit tidak ada, misalnya ada perang kemarin, misalnya perang Rusia Ukraina dan sebagainya, itu mempengaruhi traffic. Sementara kita tidak bisa create traffic kan. Jadi tantangannya paling yang juga menurut saya perlu dipikirkan adalah bagaimana kita bisa survive gitu dengan faktor luar yang banyak pengaruhnya. Tantangan berikutnya tentunya kita punya sales di mana tergantung traffic, sehingga apabila trafficnya menurun tentunya kita pendapatannya menurun. Sementara di dalam amanah PP
77 tahun 2012 tentang Perum LPPNPI, Airnav Indonesia itu atau Perum LPPNPI itu harus cost recovery, harus membiayai dirinya sendiri dengan pendapatan yang didapat. Sehingga itu juga salah satu tantangan ke depan bagaimana kita mempunyai kinerja keuangan yang resilience. Jadi kita harus mempertahankan bagaimana agar dengan kondisi keuangan apapun Airnav Indonesia bisa tetap survive ya. Tantangan berikutnya tentunya adalah tadi saya bilang bahwa Air Navigation Service Provider itu ANSP itu setiap negara berbeda-beda dan kami tentunya mempunyai tadi sekali lagi mempunyai standar yang tinggi, standar internasional dan kita juga saya juga berharap bahwa Airnav Indonesia dikenal di komunitas, di stakeholder baik di dalam Indonesia dengan airline, dengan bandara, dengan otoritas, dengan semua stakeholder sehingga industri makin baik dan tentunya juga ingin menjadi teman atau menjadi trusted partner buat negara-negara lain, misalnya dengan membantu negara yang barangkali pelayanan navigasi penerbangannya perlu di-upgrade. Saat ini kami dalam proses untuk berkolaborasi dengan banyak negara. Jadi tantangannya banyak, terutama itu tadi, kita tidak bisa sendiri, kita harus berkolaborasi dengan stakeholder, dengan bandara, dengan airline, dengan regulator, dengan mungkin dengan macam apapun. Dan satu lagi tantangan, bukan tantangan, sebenarnya tantangan juga, tapi adalah bagaimana Airnav Indonesia bisa memberikan kontribusi agar sekarang ini kan lagi eranya mengurangi emisi karbon dioksida gitu ya. Kami bagaimana bisa memberikan kontribusi agar penerbangan dari pesawat itu bisa lebih efisien sehingga dapat menghemat bahan bakar. Dan ini sudah beberapa program yang dilakukan dan itu mendapat apresiasi dari banyak negara. Jadi itu intinya banyak sekali tantangannya. Tentunya tantangan satu lagi yang cukup penting adalah kita itu tadi sekali lagi high tech teknologi. Ya. Kami Airnav Indonesia tuh berdiri tahun 2012 yang awalnya dari Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, kemudian dari Kementerian Perhubungan. Sehingga kami mempunyai peralatan yang perlu di-upgrade agar sekali lagi agar tentunya pelayanan navigasi penerbangannya bisa lebih baik. Jadi demikian barangkali sekilas kalau bicara tantangan makin banyak. Nanti intinya kita banyak tantangan yang harus bukan menjadi beban, tapi justru menjadi trigger untuk lebih maju. Tentu kan Ibu, tantangannya seperti Ibu sebutkan tadi kan SDM, kemudian juga high tech ya Bu ya, adopsi high tech, kemudian juga berkolaborasi dengan pihak stakeholder ya Bu ya. Bagaimana sih Ibu ya sebagai Dirut ya memberikan satu jawaban ya Bu ya atas tantangan-tantangan yang ada Ibu ya. Kita tahu bahwa Ibu adalah salah satu Serikandi Aviasi Indonesia nih Bu. Seperti itu Bu. Tentunya ya selama saya di sini berapa tahun ya? Hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Pada awal-awal kita salah satu upaya adalah Airnav Indonesia harus mempunyai acuan dalam menyelenggarakan perusahaan ini sampai ke depan, sampai 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan. Nah itu yang pertama-tama menjadi PR saya adalah menyiapkan rencana jangka panjang perusahaan dan saat ini sudah selesai, sudah dalam proses untuk persetujuan dari Kementerian BUMN dan itu dalam RJPP itu semua sebenarnya mimpi kita bersama perusahaan ini untuk kedepannya menjadi apa ada di situ. Jadi tentunya pertama adalah membuat acuan ya, membuat referensi, membuat kitab suci untuk penyelenggaraan perusahaan ini untuk menjadi acuan teman-teman baik itu SDM baik itu manajemen untuk melangkah agar mencapai tujuan yang diinginkan. Dan angka kedua tentunya kita kan Airnav Indonesia tidak berdiri sendiri ya. Tidak bisa tidak bekerja sama dengan stakeholder lain, dengan bandara, dengan airline, dengan INAKA, dengan IATA dan sebagainya. Jadi langkah berikutnya juga menjalin kerjasama yang sebaik-baiknya dengan stakeholder
dengan subsistem transportasi udara tentunya juga, bahkan kami sebenarnya menjadi untuk Asia Pasifik kami menjadi menjadi benchmark buat teman-teman di Asia Pasifik, karena ternyata di AirNav Indonesia sudah cukup maju dan cukup mendapatkan apresiasi di negara-negara lain. Dengan mendapat apresiasi, saya berharap bahwa stakeholder lain percaya bahwa AirNav Indonesia tuh sanggup untuk menjadi satu bagian subsistem penerbangan yang baik tentunya. Langkah yang paling penting juga adalah komunikasi. Komunikasi baik itu dengan karyawan, dengan sesama manajemen, dengan regulator, dengan Kementerian BUMN, dengan bandara, dengan semua lah stakeholder. Jadi itu yang perlu paling penting, komunikasi juga penting agar tujuan kita tercapai, karena bagaimanapun kita tidak bisa berjuang sendiri. Barangkali kuncinya itu sih Pak, komunikasi dan memberikan pemahaman bahwa airnav itu akan lebih baik apabila airnav itu menjadi baik, tentunya industri penerbangan akan makin baik. Oke Bu, luar biasa Bu. Bu Dirut, kita tahu Pak, ada mimpi, ada cita-cita, kemauan yang bersama ya Bu ya. Kemudian juga bermodalkan tanda kutip kitab suci tadi ya Bu ya. Boleh nggak sih Bu berbagi Bu kinerja Airnav Indonesia di tahun ini Bu ya, dan targetnya ke depan apa sih Bu? Alhamdulillah setelah COVID ya, pada saat COVID 2021 memang karena tidak ada traffic, tidak ada penerbangan, kinerja keuangan kami memburuk. Kemudian waktu itu memang saya belum ada di sini, tapi itu adalah salah satu tantangan buat saya. Namun alhamdulillah dengan bekerja sama, dengan sama-sama bekerja dengan teman-teman di Airnav Indonesia, kinerja keuangan makin membaik, dan tadi salah satu yang menjadi PR kami adalah pada waktu COVID ada yang harus dikorbankan, dalam tanda petik adalah tunjangan-tunjangan, misalnya seperti contoh tunjangan dari karyawan dipotong. Nah, kami sekarang sudah proses mengembalikan agar hak-hak karyawan itu menjadi kembali lagi gitu, dengan masa sebelum COVID. Jadi kinerja dari aspek keuangan tentunya lebih baik. Walaupun Airnav Indonesia itu adalah perusahaan yang cost recovery, tidak dituntut untung, tidak dituntut laba, namun alhamdulillah kami membukukan laba yang cukup baik. Kemudian dari aspek kesehatan perusahaan kami mendapatkan triple A tahun ini, dapat triple A. Sementara kalau dari aspek pelanggan, kami baru saja selesai melakukan survei CSI dengan Inaka, dan hasilnya alhamdulillah baik, sangat baik, tidak sangat baik. Ada yang perlu improvement tetap, tapi kepuasan pelanggan dalam hal ini tentunya pelanggan kami adalah pilot maskapai cukup baik, dan satu lagi penilaian bahwa persepsi controller atau terutama yang melayani terhadap kondisi sekarang juga cukup baik. Jadi intinya alhamdulillah semua kinerjanya positif, dan bahkan target kami adalah tentunya pertama, sebenarnya target kami sudah terrumuskan di dalam RJPP. Target kita tuh ada beberapa target. Pertama adalah menjadikan perusahaan ini dikenal secara di market dan mengadap terhadap teknologi. Jadi market and teknologi itu adalah salah satu sasaran. Sasaran kedua adalah operasional yang efisien. Tentunya dengan operasional efisien, kapasitas ruang udara makin besar, sehingga jumlah pesawat yang bisa terbang di ruang udara Indonesia juga makin besar. Otomatis penumpangnya makin banyak, sehingga ekonomi di Indonesia makin membaik. Yang ketiga tentunya sasaran atau target kami adalah menjadikan mempunyai keuangan yang resilience, tuh bahasa Indonesianya apa ya? Resilience finance gitu. Jadi supaya bisa survive lah apabila ada tantangan-tantangan yang barangkali tidak bisa di luar kendali kami. Tentunya selain untuk mencapai itu kita perlu SDM yang baik, SDM yang profesional, kemudian
manajemen resiko yang sesuai dengan ketentuan, karena semua sekarang harus dianalisa secara resiko, dan tentunya safety menjadi salah satu dasar untuk mencapai tadi target-target tersebut. Demikian barangkali Mas. Oh, luar biasa Ibu. Kita ada Bu ya, ada momen yang akan kita hadapi, mungkin kita akan sambut ya Bu ya, yaitu libur Natal dan Tahun Ya. Baru. Itu mungkin bagi sebagian orang itu adalah merupakan momen-momen yang ditunggu. Tapi kalau saya membayangkan Ibu, dengan meningkatnya traffic penerbangan, dengan meningkatnya masyarakat yang akan bepergian, ini tentu akan menambah ini Bu, akan menambah tugas dari teman-teman di Airnav ya Bu ya. Ya. Bagaimana sih Airnav menyiapkan libur Nataru nanti Bu? Oke. Libur Nataru, angkutan Lebaran, itu adalah pekerjaan rutin sebenarnya, pekerjaan rutin yang setiap tahun ada. Tapi kami tetap tetap selalu siap untuk mendukung pelayanan masa libur, terutama karena pada akhir tahun kan selain hari raya Natal dan Tahun Baru juga libur anak-anak sekolah, sehingga pasti penerbangan meningkat. Pertama tentunya sekali lagi kita tidak bisa sendiri, kita berkolaborasi dengan bandara, dengan BMKG, dengan PFBM itu untuk vulkanologi misalnya, kemudian dengan SAR, dengan operator bandar, dengan airline, dan dengan regulator tentunya. Jadi itu kolaborasi yang setiap saat selalu dilakukan, dan tentunya maskapai sendiri, dan itu tentunya kita mempersiapkan karena untuk menjalankan suatu sistem itu perlu SDM, perlu peralatan, perlu prosedur. Jadi tiga aspek itu kita perkuat. Kemudian ada juga kita beberapa melakukan gini. Setiap bandara kan operation hour-nya berbeda-beda ya. Airnav Indonesia pertama tentunya akan menyesuaikan operation hour dari bandara nanti yang dipantau. Ya, setahun lalu kami memantau 51 bandara. Jadi akan menyesuaikan operating hour, kemudian tentunya tadi kesiapan pelayanan dari aspek personelnya, aspek peralatannya, kita lakukan cek semuanya, dan prosedurnya kita review semuanya. Kemudian karena biasanya pada saat sibuk itu ada perubahan jadwal segala macam, sehingga kami juga fleksibel nih, melakukan fleksibel terhadap slot yang diminta oleh maskapai tentunya. Dan satu lagi, kesiapan prosedur itu pasti penting, baik itu prosedur kondisi normal, prosedur bencana, misalnya seperti sekarang ini ada bencana gunung api di Lewo Obi, laki-laki, kita selalu siap dan selalu mempunyai prosedur-prosedur yang tidak normal, bukan tidak normal, khusus juga apabila ada kondisi-kondisi, misalnya ada kejadian operasional baik itu di bandara maupun di maskapai. Dan satu lagi kontingensi. Prosedur kontingensi itu perlu juga disiapkan, karena siapapun tidak mengharapkan terjadi kedaruratan, tapi kami tetap menyiapkan hal tersebut. Dan satu lagi, menyiapkan data dan publikasi, karena data Airnav itu cukup valid, yang biasanya sering diminta oleh stakeholder agar perencanaan rute misalnya bisa lebih baik. Jadi kita berkolaborasi semua dan menyiapkan segala sesuatu agar pelayanan aplikasi penerbangan di masa Nataru ini menjadi lebih selamat, aman, dan tentunya efisien. Aman, selamat, dan efisien ya Bu ya. Kalau Ibu Dirut sendiri memprediksi berapa persentase kenaikan dibanding dengan libur Nataru tahun lalu Bu? Kalau berdasarkan data kami itu sekitar 3% kenaikannya. Ada sekitar 3, kalau kemarin di perhubungan prediksinya 3,2%, yang mirip-mirip, sekitar 3% kenaikannya dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi kira-kira demikian. Jadi kalau berdasarkan pengalaman juga pada saat Nataru itu kita sudah mengidentifikasikan rute-rute mana yang paling padat. Biasanya Jakarta, Denpasar, bolak-balik, Jakarta Singapura, kemudian Jakarta Medan, dan kalau ke luar negeri selain Singapura juga yang banyak itu adalah ke Thailand. Itu kami sudah memprediksi rute-rute mana saja yang
lebih tinggi peningkatannya, juga airline-airline mana saja yang paling padat, itu paling paling besar movementnya atau paling besar pergerakannya. Ya. Bu Dirut, lebih menarik ya Bu ya. Negara Kesatuan Indonesia tidak hanya darat, laut, tetapi juga udara. Kita Ya. sering lupa ya Bu ya. Ya. Di mana satu kesatuan itu darat, laut, dan udara itu menjadi apa ya, kedaulatan kita ya Bu ya. Ini saya 12 tahun lebih Airnav berkiprah ya untuk Ya. melayani navigasi penerbangan Ibu. Sangat luar biasa. Fir dari Singapura bisa kita ambil alih nih Bu terkait dengan pelayanan tersebut nih. Bisa diceritakan ya nih Bu sedikit Oke. Bu? Fair ya. Nah, Ya. Ya, alhamdulillah pengambil apa realignment, sebenarnya pengambil alih bukan pengambil alih, realignment elemen. FIR itu sebenarnya sudah menjadi amanah di Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 2009, udah berapa tahun lalu itu ya. Dan sebenarnya dalam dalam undang-undang tersebut selain diamanahkan 15 tahun harus bisa kembali gitu kan. Nah, sebenarnya untuk melakukan proses ini sudah lama sekali. Pertama sebenarnya sudah pernah dilakukan kesepakatan di tahun 95 pada waktu itu. Jadi sudah lama banget ya, sudah lama, 70 tahun lalu mungkin. Tahun 95 namun tidak tercapai kesepakatan karena ada negara yang tidak sepakat. Nah, ini sebenarnya untuk bukan mengambil alih, merealignment FIR ini sudah dimulai dan atas perintah Pak Presiden waktu itu, Pak Presiden Pak Jokowi tentunya pada waktu periode kedua kalau nggak salah ya, 2000 enggak itu dari periode pertama sebenarnya. Dan kami sudah mulai melakukan negosiasi itu sudah cukup lama. Contohnya 2018 pada waktu saya menjadi Direktur Navigasi Penerbangan itu sudah dimulai untuk bicara-bicara dengan pihak Singapura. Itu sudah mulai diucapkan dan perjuangannya atau negosiasinya sangat alot dan berkali-kali, mungkin sangat banyak prosesnya. Jadi sejak yang saya alamin ya sejak 2018 saya mulai terlibat sampai terakhir, dan itu melalui proses yang sangat panjang, dan akhirnya kalau nggak salah di 2019 itu ada kesepakatan antara dua kepala negara, Pak Presiden Pak Jokowi dengan PM-nya, adalah sepakat untuk memfinalisasi mengembalikan FIR Indonesia sesuai dengan kedaulatan Republik Indonesia. Nah, itu dimulai dari 2019 dan itu prosesnya masih terus berlangsung, bahkan sampai terakhir saya agak lupa, Januari kalau nggak salah, Januari 2023, saya lupa ya tanggal di 2023 akhirnya terjadi kesepakatan, alhamdulillah, dan itu diproses harus sampai melalui IQ. Jadi di IQ kemudian kita proses bersama-sama dengan Singapura, kami memberikan proposal for PFA, proposal for approval gitu ya, untuk alignment FIR ini IQ, dan mendapatkan approval dari IQ akhir 2023 kalau nggak salah. Nah, itu alhamdulillah, itu tapi masih berproses, melakukan negosiasi, melakukan kesepakatan loka dan sebagainya, S-loka dan sebagainya, dan sepakat akan diimplementasikan di 21 Maret jam 20 UTC. Jam 20 UTC itu 0 UTC itu jam 7 pagi, berarti kalau jam 20 UTC itu jam 3 pagi tanggal 22 Maret 2024. Jadi alhamdulillah setelah 22 Maret jam 3 pagi 2024 sudah terjadi pengalihan, semuanya di dalam batas wilayah Indonesia itu dilayani oleh Indonesia. Jadi perjuangannya sangat panjang dan alhamdulillah itu tentunya bukan Airnav sebagai operator mendukung, ini perjuangan semua pihak, baik itu Pak Presiden, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri,
TNI, Menko Marves, semuanya memberikan dukungan sehingga bisa menjadi ruang udara yang dilayani oleh Indonesia saat ini. Demikian. Luar biasa. Terima kasih Ernaf Ya, udah mengembalikan peer dari Singapura ke kita Bu ya. Bu, kita sama-sama. ketahui Bu kan ada satu kebanggaan buat kita ya Bu ya. Di sisi Airnav juga ada Angkatan Udara Indonesia Bu ya. Untuk menjaga kedaulatan ruang udara kita Bu ya. Bagaimana sih Bu? Saya kan belum paham bagaimana sih Bu melakukan koordinasi antara Airnav dan TNI Angkatan Udara dalam menjaga keselamatan, kedaulatan ruang udara Indonesia nih Bu. Ya. TNI AU dan Airnav Indonesia itu bermitra. Untuk penerbangan sipil itu dilayani oleh Airnav Indonesia tentunya. Tapi untuk wilayah-wilayah pertahanan itu adalah hak koridornya yang menjadi ditanggung jawabi oleh TNI AU. Kami berkolaborasi, bersinergi, melakukan loka untuk setiap karena ruang udara untuk latihan militer dengan ruang Indonesia itu menjadi satu. Sehingga kalau ada permintaan untuk katakanlah untuk latihan militer, tentunya berkoordinasi dengan kami, kemudian kami melakukan kita sebutnya adalah reserve area, reserve ruang udara, sehingga tidak mengganggu penerbangan komersil. Jadi sangat baik sinerginya, sangat baik kolaborasinya, dan kami sama-sama mempunyai tugas menjaga ruang udara Indonesia. Kalau kami menjaga dari penerbangan sipil, TNI AU menjaga dari unsur keamanan dan pertahanan negara. Terima kasih Ya, Bu Dirut. sama-sama Terus satu Mas. lagi Bu, satu Apa itu? harapan nih Bu untuk Airnav bagi kemajuan dunia penerbangan nasional kita nih Bu. Oke, harapan tentunya berharap penerbangan Indonesia menjadi lebih baik. Terutama harapannya armada ya, airline atau maskapai di Indonesia itu bisa kembali, domestik terutama bisa kembali seperti semula, sehingga dengan demikian secara tidak langsung traffic akan bertambah. Traffic akan bertambah dan tentunya secara tidak langsung juga menjaga eh, pelayanan terhadap penumpang akan meningkat. Itu pertama harapannya. Kedua tentunya pelayanan navigasi penerbangan bisa menjadi lebih baik, aman, selamat, efisien, seamless dengan negara lain. Dan harapannya juga kita bisa menjadi kontributor untuk meningkatkan konektivitas di Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya kota-kota besar, sampai pelayanan remote area itu menjadi tanggung jawab kami, karena wilayah kami itu sekitar 27 juta kilometer persegi, itu mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu adalah wilayah yang harus dilayani oleh Indonesia. Jadi sangat luas. Tentunya kami berharap pelayanan bisa sampai ke kemana-mana. Kami juga memberikan salah satu harapannya Airnav Indonesia bisa menjadi kontributor untuk pengurangan emisi gas buang. Dan salah satunya yang sudah dilakukan adalah, jadi kalau kita sebutnya adalah UPR, User Preferred Route, itu airline dengan menggunakan itu bisa lebih efisien dan otomatis tentunya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Tentunya harapan yang paling penting adalah Airnav Indonesia menjadi terpercaya, menjadi profesional, dan menjadi partner buat semua stakeholder, baik itu di wilayah Indonesia maupun dengan stakeholder negara lain. Jadi harapannya banyak. Paling penting adalah karena kita adalah negara kepulauan, konektivitas itu menjadi penting, terutama logistik, Mas. Jadi logistik itu salah satu sekarang ini juga menjadi menjadi perhatian dari Menteri Perhubungan yang baru, logistik terutama, dan kita berharapkan Airnav Indonesia bisa memberikan kontribusi dengan bersama-sama dengan maskapai, dengan bandara, dengan regulator, dengan industri, dengan pabrikan, mungkin bagaimana melayani logistik yang lebih baik. Itu barangkali.
Terima kasih Paling Bu. penting menjadi trusted partner for the aviation community itu Ya, terima kasih harapannya. Bu Dirut, Ibu Polana Banguningsih Ramesti. Demikianlah Sobat Transportasi, bincang kami bersama Direktur Utama Airnav Indonesia, Ibu Polana Banguningsih Pramesti. Terima kasih Bu atas Sama-sama. bincang-bincang ini sangat luar biasa. Ibu, Terima kasih matur nuwun ya Bu ya. Mas. Sama-sama Ibu, terima kasih.